Tujuan dari pembidaian yang pertama adalah mencegah gerakan fragmen tulang yang patah atau sendi yang mengalami dislokasi. Yang kedua, mencegah kerusakan jaringan lunak sekitar tulang yang patah. Yang ketiga, mengurangi pendarahan dan bengkak. Yang keempat, mencegah terjadinya shock. Dan yang kelima, mengurangi nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendemonstrasikan untuk pembidaian menggunakan mitela. Jadi mitela yang disebut mitela itu kain yang berbentuk segitiga. Sebelum kita lakukan pembidaian, kita ada tata cara untuk melipat mitela. Untuk melipat mitela itu tidak perlu disetrika untuk tiap garisnya. Jadi kita lipat menjadi lipat 8 ya. Ini sudah lipat 2. Kemudian lipat 4. Untuk yang lipat 4, kain yang terlipat itu 1 cm di atas dari kain yang bertepi ya, perhatikan seperti ini di atasnya. Ini sudah lipat 4, kemudian kita lipat 8. Ketika lipat 8 mereka harus bertemu antara tepi dan tepi. Kemudian untuk mengambil atau meluruskan bagian tepi-tepinya cukup dipegang tengahnya kemudian dikipaskan. Ini sudah mendapatkan lipatan mitela lipat 8. Kemudian untuk cara mengikatnya kita ada istilah ikat 8. Jadi caranya untuk memperkecil kita ikat. Kemudian ini yang bagian atas itu nanti harus juga di atas. Jadi untuk mendapatkan ikat 8-nya itu seperti membentuk konde angka 8. Nah, misalnya seperti ini. Dia dari bawah ke atas kemudian turun ke bawah, yang ini tetap di bawah. Jadi ini adalah konde ikat 8. Ini untuk mengikat mitela. Sekarang kita akan mempraktekkan untuk cedera di daerah frontal ya atau di dahi. Jika cedera ini dalam keadaan terbuka, lakukan teknik aseptik antiseptik dan penolong harus menggunakan handscoon. Nah, kemudian setelah dilakukan teknik aseptik antiseptik, jangan lupa menutup luka dengan kasa steril. Ini berfungsi sebagai diapers untuk mencegah perdarahan yang berulang. Kemudian ambil tengah dari mitela, tepatkan bagian tengah itu berada di tengah luka, jadi di dahi. Kemudian kita ke belakang. Untuk yang belakang itu tidak hanya disilangkan tapi juga dipelintir ya, dipelintir. Nah, setelah dipelintir seperti ini kita kembali ke depan, ikatannya di atas luka karena ikatan ini juga berfungsi untuk mengedep luka. Jangan lupa pakai simpul 8. Nah, ini adalah pembidaian menggunakan mitela untuk luka di atas dahi. Sekarang untuk luka yang di mata. Ingat ya, prinsipnya jika luka itu dalam keadaan terbuka, kita tutup dulu dengan kasa steril. Kemudian untuk penutupan luka di mata, kita ambil bagian tengah, paskan di atas luka, kita posisikan ke belakang. Mitelanya tetap dalam posisi dipelintir, nggak hanya disilangin aja. Setelah dipelintir, kita ambil ke depan lagi. Kemudian untuk fiksasinya di depan jangan di atas mata karena mata ini adalah organ yang lunak. Jadi untuk fiksasinya kita berada di area frontal atau di dahi. Ini untuk luka yang di mata. Sekarang cara selanjutnya jika terdapat luka di temporal ya, luka kita tutup dengan kasa dulu. Kemudian kita letakkan bagian tengah mitela di temporal. Nah, ini mengalir ke bawah. Kemudian berada di belakang telinga. Karena telinga ini untuk mengganjal, jangan lupa dipelintir dan kita fiksasi atau diikat dengan simpul 8 itu berada di atas temporal ya, di atas luka karena ikatan kita juga berfungsi untuk ngedep dari perdarahan. Untuk dagu tetap kita ambil bagian tengah dari mitela, kita tepatkan
di atas dagu, di bawah dagu, kemudian ini ke salah satu sisi ya, di belakang telinga, kemudian di pelintir. Nah, yang panjang itu nanti yang pendek nanti akan ke atas, yang panjang itu akan kita ambil ke bawah sini untuk memfiksasi dagu di bawah. Kemudian kita fiksasi, kalau yang sebelah sini di depan telinga tidak apa-apa, yang pasti yang di pelintir ini dia ada di belakang telinga karena telinga ini untuk ganjalan. Kemudian kita ikat di sini, ini untuk memfiksasi atau mengimobilisasi dari dagu. Sekarang kita mau melakukan pembidaian pada area fraktur di femur atau tibia fibula. Ingat ya, pada prinsipnya untuk mengimobilisasi minimal 2 sendi yang kita fiksasi. Misalnya fraktur itu terjadi pada femur. Nah, berapa mitela yang harus disiapkan? Kita siapkan dulu mitela lipat 8 itu sebanyak 7. Kemudian lipat 16 itu 1. Jadi kalau lipat 16 tinggal lipat 8, kemudian kita lipat lagi jadi 2, jadinya ini lipat 16. Kemudian juga ada lipat 4 sebanyak 2 mitela. Jadi total mitela yang dibutuhkan sebanyak 10 mitela. Alangkah baiknya kita siapkan dulu lipatan-lipatan mitela agar ketika pelaksanaan kita menunjukkan profesional karena kita sudah siap. Selanjutnya kita akan belajar untuk menutup ujung dari spalek biar tidak melukai pasien. Cara menutupnya kita menggunakan mitela juga ya. Nah, cara menutupnya seperti ini. Kemudian kita putar. Ya, diputar, kemudian kita tinggal ikat aja pakai simpul 8. Jadi ini untuk melindungi bagian ujung spalek pada tubuh pasien. Nah, ini kita umpamakan ya, kalau di ujung spalek itu sudah kita lindungi dengan mitela karena memang mitela kita terbatas. Kemudian untuk pemasangan spalek, kalau itu fraktur di femur, jadi spalek yang pertama kita pasang di bagian tengah tubuh pasien, yang kedua itu harus berada di bawah ketiak sampai bawah ketiak. Mohon maaf ini karena kita tidak punya spalek yang lebih panjang, jadi kita umpamakan untuk spalek gabungan. Kemudian kita siapkan mitela yang lipat 8 itu sebanyak 4 lipatan. Itu untuk di femur, kemudian femur 2 karena kita harus memfiksasi 2 sendi, kemudian juga di atas tibia 2. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Untuk memasukkan kita butuh bantuan spalek juga ya. Nah, cara memasukkannya ini kita ambil tengahnya, kemudian kita letakkan di bawah pasien, kita dorong sampai ke seberang tubuh pasien. Nah, nanti kita akan dapatkan di sini. Kita hanya menarik satu bagian dari mitela aja. Diambil satu bagian, kemudian kita luruskan dan difiksasi di atas spalek. Ya, jangan lupa untuk fiksasinya dengan simpul 8. Jadi untuk memfiksasinya tidak perlu terlalu kencang, tapi juga harus mampu mengimobilisasi. Nah, kita lakukan ikatan simpul 8. Kemudian sisanya bagaimana? Sisanya kita tinggal masukkan di sini agar rapi. Lanjut kita lakukan terus sampai di fiksasi keempat ya. Jadi ukuran mitela kita itu berbeda-beda. Ini kita bawa ke bagian bawah, ini berada di atas lutut ya, tetap memfiksasi dari femur, ambil setengahnya, kemudian kita ikat. Kita lakukan terus seperti ini. Oke, ini umpamakan kita sudah fiksasi ya. Ini juga kita lakukan fiksasi. Nah, kemudian ini juga dilakukan fiksasi. Kemudian kita satukan kaki untuk memfiksasi
yang kan ini sudah 4 terpasang 4, kita lakukan fiksasi di sini untuk menggabungkan 2 kaki. Ya, setelah 2 kaki di sini tergabung, kemudian di sini dia pas di lutut itu juga kita lakukan fiksasi dengan mitela, kemudian juga di tumit. Untuk kakinya, pada telapak kaki kita gunakan mitela lipat 16 yang tadi saya sebutkan, mitela lipat 16. Itu kaki tolong diusahakan lurus, kemudian ini kita pelintir, kemudian kita fiksasi di bagian bawah kaki. Simpul 8. Kalau masih ada simpulnya kita masukkan. Ini untuk yang di kaki. Kemudian bagaimana dengan yang di tubuh? Di tubuh itu kita lakukan dengan mitela lipat 4. Ya. Difiksasi di atas panggul dan di dada. Ini menggunakan mitela lipat 4. Caranya tetap sama, masukkan menggunakan bantuan spalet, ambil satu sisi kemudian kita ikat. Contohnya seperti ini. Mitela lipat 4 kita buat di atas pinggul, ambil salah satu sisi. Di sini tidak menggunakan lipat 8 ya, lipat 4. Kemudian kita lebarkan dulu. Nah, kita fiksasinya di atas palak. Nah, kita lakukan fiksasi simpul 8. Juga kita lakukan di area dada. Jadi ini adalah cara memfiksasi pasien dengan fraktur femur yang dilakukan imobilisasi untuk mencegah terjadinya cedera yang berulang. Cara pembedaan selanjutnya, jika ada luka di daerah siku, pada prinsipnya jika luka itu berada di area tulang panjang, untuk ide itu kita harus memfiksasi 2 sendi, minimal 2 sendi. Kalau pada luka misalnya di daerah siku, kita mengimobilisasinya pada posisi anatomis ya, jadi posisi terbuka gini, minta pasien untuk menyangga dengan salah satu tangannya, kemudian kita letakkan mitela di area siku. Nah, ini yang bawah itu yang luar ke bawah, yang dalam kita keluar, kemudian kita pindah ke atas bagian yang dari yang atas tadi atau yang luar tadi, kemudian kita pertemukan dengan yang dari dalam keluar. Nah, kemudian kita simpulkan di sini. Nah, ini untuk mengimobilisasi atau dislokasi dari siku. Sekarang jika ada dislokasi dari bahu ya, untuk cara dislokasi dari bahu, jangan lupa kita berikan bantalan dulu pada bahu yang terjadi dislokasi, misalnya di bahu kiri. Nah, ini kita berikan bantalan untuk melindungi bahu. Kemudian kita lakukan bagaimana mengimobilisasinya. Jadi mitela lipat 8-nya seperti ditaruh di leher ya, dikalungkan. Kemudian bagian bawahnya, jika mitelanya ini lebar, itu bisa kita ikat dulu ya, jadi agak ditarik, memang bahunya biar agak terbuka, jadi agak ditarik. Nah, kemudian ini dinaikkan, kemudian ditarik lagi. Nah, ini untuk dislokasi bahu jika mitelanya cukup. Tapi kalau mitelanya tidak cukup atau pasiennya cukup besar, nah untuk bahu yang sakit, metalanya kita naikkan ke atas, kita kaitkan ke atas, kemudian langsung kita fiksasi seperti ini. Ini boleh jika mitela nggak cukup. Sekarang kita lanjut untuk tangan yang terjadi fraktur ya teman-teman. Bagaimana cara menggendong tangan yang terjadi fraktur? Di sini kita butuh tambahan alat yaitu peniti ya harusnya. Nah, kita selipkan dulu, ini tangannya pura-puranya terjadi fraktur, kita selipkan mitela bentuk segitiga, yang ujung segitiga itu berada di belakang siku. Kemudian ini kita sangkutkan ke bahu. Nah, yang luar itu berada di sebelah kanan, yang dalam itu berada di sebelah kiri. Kemudian kita kaitkan, kita simpul.
Kemudian untuk sisanya ini seperti apa? Nah, sisanya ini biar bahunya tidak sikunya tidak jatuh, ini kita pasang peniti di sini. Ya, kalau ada peniti kita pasang peniti. Jadi ini cara menggendong lengan pada pasien yang mengalami fraktur lengan. Untuk pembidaian yang lain bisa kita menggunakan bandit ya. Ini namanya elastic bandit karena dia bersifat bandit. Ini kita gunakan untuk mengimobilisasi pada fraktur di muskuloskeletal. Yang pertama, jadi kita langsung aja ke tahap kerja ya, biar mempercepat waktu. Untuk teknik yang pertama yaitu circular trunk. Jadi teknik ini bisa kita gunakan di area-area tubuh yang panjang. Jadi istilahnya ini seperti betis ya. Nah, cara memegang bandit jangan terbalik, yang belakang ini yang kita gulung ke dalam. Jadi kita ambil bagian luarnya. Untuk teknik circular trunk itu kita putar dulu ya, 3 kali putaran, 1 2 3. Nah, kemudian pada teknik ini kita putar biasa aja. Jadi mensirkular mengikuti garis putarannya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang circular trunk. Ingat, pada teknik pembenditan menggunakan elastic bandit ini cukup memfiksasi tapi tidak boleh terlalu menekan. Jadi neurovaskuler pada area tersebut harus tetap diperhatikan, tidak boleh ada gangguan. Jadi untuk yang circular trunk itu sangat sederhana seperti ini saja. Ini juga bisa kita lakukan di area yang posisi tubuhnya sama seperti di lengan, seperti di betis, itu bisa kita gunakan ini. Baik, sekarang kita akan menerapkan untuk bandit dengan teknik spiller reverse turn. Itu seperti sisi ikan. Jadi ada 2 teknik ya yang akan saya contohkan. Ada 2 referensi juga. Yang pertama sama kita lakukan di area distal dulu. Area distal kita putar 3 kali. Kemudian ada referensi yang mengatakan seperti ini. Ini naik, kemudian dilipat 45 derajat putar. Nah, kemudian naik lagi, kita lipat 45 derajat putar ke bawah. Ini kita lakukan terus sampai menutupi area luka ya. Jadi dilipat seperti ini, turun ke bawah. Turunkan lagi. Jadi nanti hasil akhirnya dia akan seperti sisi ikan. Ini untuk teknik yang pertama dari spiller reverse turn. Untuk teknik spiller reverse turn yang selanjutnya itu seperti yang kemarin saya ajarkan. Itu kan seperti ini ya, ke samping 45 derajat. Kemudian kan dari bawah ke atas, kemudian kita ketemu di atas, kemudian diturunkan ke bawah. Ini kita lakukan secara berselang-seling. Teknik spiller reverse turn. Jadi saya ingatkan lagi bahwa pembebatan atau bandit ini tidak bersifat menekan. Anda juga harus memastikan kalau yang kita lakukan itu tidak mengulangi sirkulasi di daerah distal pasien. Jika tinggal sedikit, kita tinggal memutar di area proksimal. Nah, tinggal sedikit, kalau tinggal seperti ini kita balik, kemudian kita lakukan klep ya. Jika tidak ada, kita bisa melipatnya, kemudian kita selipkan. Ini juga bisa. Baik, untuk teknik yang ketiga yaitu teknik spica trunk, itu bisa digunakan pada ankle atau ini kita sebut dengan talocruraris atau pada bahu ya. Jadi di sendi bahu dan di ankle. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang suka menggunakan high heel. Bagaimana caranya? Kalau saya pernah belajar itu kita mulai dari sini ya. Ingat cara membebatnya dari luar. Nah, ini kita putar dulu 3 kali. Kemudian kita mulai melilitkan seperti ini dari atas ke bawah, kemudian kita putar ke atas lagi.
stabilisasi ankle yang cedera. Kita lakukan sampai bandit ini habis. Jadi nanti ini akan muncul sisik seperti ini. Jika banditnya tinggal sedikit, nanti kita lilitkan di bagian proksimal. Ya, kemudian cek, pastikan sirkulasi perifer itu tetap bagus dengan cara meminta pasien untuk menggerakkan, dan kita tanya apakah terasa terlalu kencang. Kemudian kita observasi ujung-ujung kuku. Jika di sini tampak pucat, kebiruan, berarti pembebatannya terlalu kencang. Jadi seperti itu ya, 3 teknik untuk memasang elastik bandit pada pasien. Fraktur pada jari-jari tangan, kita mau melakukan elastik bandit. Posisinya ya, kita gunakan 3 lipatan dulu, 2, 3. Kemudian kalau sudah 3 lipatan, nah ini kita lakukan perputaran. Jadi ini mohon maaf nih, karena ininya banditnya terlalu besar ya. Jadi kita putar, agak susah sih karena banditnya besar. Nanti kita lilitkan dulu ya, sambil dirapikan. Kemudian kalau sudah seperti ini, baru kita lilit ke bagian bawah. Balik, jadi di bagian punggung telapak tangannya seperti ini, kita lilit lagi ke bawah. Jadi ini kita lakukan. Kalau sukses, ini tidak boleh tercabut. Jadi yang kita fiksasi atau kita bandit itu tidak boleh tercabut banditnya ya, karena itu kencang. Baik, itu tadi adalah cara pembidaian menggunakan Mitela.